Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bi ni'matil imani wal islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal bayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi Saudari sore wa yasir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, summa alhamdulillah pada seluruh siswa dan siswi calon SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka yang pribadi Bapak yang saya hormati, khususnya untuk memperkenalkan MPLS sekolah yang insyaallah saya pribadi untuk membawakan materi pembinaan mental agama Islam di sekolah. Sebelum ke materi, untuk memperkenalkan pribadi biasa dipanggil Bapak Saiful Abidin, mengemban tugas yaitu membawa KBM pembelajaran pendidikan agama Islam dan budaya pekerti. Untuk di sini pengalaman pribadi dalam mengenyam pendidikan khususnya di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka ini yang saya hormati dan saya banggakan untuk mengajak seluruh calon siswa dan siswi SMK Ma'arif Terpadu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan KBM secara hikmah dan serius. Ini yang saya tekankan, yang saya titipkan dalam kehidupan selama 3 tahun yang akan kalian hadapi. Pendidikan adalah modal paling berharga yang bisa mengubah masa depan. Nah, ini dilandasi dengan pembinaan mental agama Islam di sekolah. Pendidikan dimanapun dan kapanpun dipercaya orang sebagian media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran. Dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama. Karenanya keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil sehingga menjadi bagian tidak terpisah dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Melihat dari sini, pendidikan agama di Indonesia mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit. Apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja.
Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran, sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagamaan yang dianut. Untuk itu kita persiapkan pada usia remaja ditinjau dari aspek idealis atau mental dalam diri kita harus dipersiapkan, mulai dari niat yang kuat, tujuan kita untuk mengenyam pendidikan, lalu selanjutnya untuk mengubah sikap diri kita menjadi lebih bertanggung jawab dalam menghadapi revolusi ke depan atau zaman yang akan sedang kita hadapi. Kekritisan dalam merangkum pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan. Guru agama di sekolah, apalagi jika metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung dengan menonton atau berbau indoktrinasi, jadi mereka telah mulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap materi agama yang dipraktekkan, yang dipaketkan di sekolah. Sebenarnya akar permasalahan yang timbul dari kekurangan senang keremajaan terhadap paket materi pelajaran keagamaan di sekolah terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara instan. Nah, yang lebih sederhana lagi ialah pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi atau solusi praktis dalam keseharian mereka. Apalagi waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan nonton TV, gadget, jalan-jalan ke mall, ngeceng, pacaran, hal-hal lain. Meski banyak juga remaja kita yang melakukan aktivitas positif, seperti remaja masih berwira swasta atau ikut organisasi ekskul sekolah serta mengikuti kursus-kursus keterampilan. Maka di sini di SMK Marit Terpadu Cicalengka ini kita sudah menyiapkan mental, moral, akhlakul karimah yang diutamakan dalam pendidikan seperti yang telah dilaksanakan di SMK Marit Terpadu Cicalengka ini. Kita alhamdulillah dalam 1 minggu sekali pada hari Jumat ini di luar sebelum terjadi pandemi, kita melaksanakan kemarin melaksanakan kegiatan istighosa dalam 1 hari, yaitu hari Jumat. Dalam 1 minggu 1 hari itu hari Jumat, melaksanakan mental, yaitu mental diri supaya mendekatkan diri guru, kepala sekolah, yayasan, guru dan siswa itu melibatkan seluruhnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara ritual peribadatan, yaitu dengan melaksanakan istighosa. Apa saja yang dilaksanakan dalam istighosa? Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Tiada lain yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, membaca istighosa, membaca yasin, dan membaca doa-doa dan yang lainnya, serta ditutup dengan melaksanakan sholat sunat duha. Nah, di sini mental kebersamaan, lalu mental mendekatkan diri, penyadaran diri, gotong royong,
Lalu ada di sini moral kebersamaan. Ini yang dimana akan mencetak kekeluargaan yang harmonis. Bahwasanya di sini tidak ada yang mana secara emosional atau secara kedudukan di atas Allah Subhanahu wa taala kita satu baris atau satu jajar. Nah, ini menandakan ciri dari sikap moral kebersamaan, moral etika dalam beragama. Lalu dikembangkan lagi dengan adanya ekstrakurikuler. Maka diwajibkan calon-calon siswa-siswi SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka ini yang insya Allah ikutin apa yang telah diinstruksikan atau yang telah disiapkan oleh sekolah. Jangan sampai suatu saat kalian akan menyesal pada akhirnya saya tidak mengikuti ekstrakurikuler PAI, ekstrakurikuler dan yang lain-lainnya. Apa saja ekstrakurikuler yang ada di SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka khusus untuk pengembangan moral, yaitu adanya IRMA. Ekstrakurikuler IRMA ini untuk mengembangkan bagi siapa saja siswa dan siswi SMK Ma'arif Terpadu Cicalengka untuk mengikuti kegiatan IRMA. Di sini ada mengiklankan, yaitu ada tagoni. Dulu itu tagoni, sekarang marawis, sholawat, ada MTQ, ada kaligrafi, ada basuh putu, bahasa Arab, dan pembacaan kitab-kitab ini. Maka di sini perlunya masa depan kalian, jiwa diri kalian untuk dipondasikan diri kalian dengan moral akidah, moral agama. Supaya apa? Supaya kalian selaras dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Mengolah emosional, mengolah nafsu, mengolah keinginan, mengolah hal yang lainnya, yaitu dipondasi oleh moral agama. Itu sangat penting. Jawaban dari permasalahan yang tadi di atas adalah kembali, yaitu kepada sosok guru agama sebagai tauladan dan sumber konsentrasi remaja yang menjadi peserta didiknya. Mampukah yang menjadikan dirinya termasuk masalah materi serta metodologi yang dipergunakan sebagai referensi utama bagi peserta didiknya, yang seluruhnya remaja itu dalam mengembangkan sikap keberagaman yang tidak sekedar merasa memiliki agama, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai komprehensif dan living, integrating, lalu motivasi yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dalam merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa tawar menawar lagi. Sehingga nantinya remaja-remaja tersebut merasakan ibadah sebagai perwujudan sikap keberagamaan intrinsik, yaitu tersebut sama pentingnya atau malah lebih penting dibandingkan nonton TV, jalan-jalan, hura-hura dan sebagainya. Nah, satu hal yang penting lainnya yang tidak boleh diabaikan oleh para guru agama, khusus untuk pribadi bapak, untuk yang lainnya juga, khususnya untuk pribadi. Sekolah ialah materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolah hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja. Seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang ia sampaikan bukan demi kepentingan sekolah kurikulum atau kepentingan guru agama, melainkan demi kepentingan remaja itu sendiri. Karena pemahaman yang kondisi objektif kejiwaan remaja bukan diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Nah, di sini kita kerjasama
yang dimana saling memotivasi kerjasama dalam berkomunikasi untuk menjalankan keselarasan yang berkesinambungan. Hal ini mungkin saja dilakukan baik dalam rangka penghayatan makna ibadah atau mengajak peserta didik terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil sehingga mereka bisa mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat marginal tersebut. Sebagai upaya menanamkan rasa solidaritas sosial, jadi intinya mereka tidak hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan turut dilibatkan dalam permasalahan yang dapat dalam materi pelajaran agama Islam. Bukan saja konsep, nanti guru yang memanfaatkan bukan saja konsep, tetapi harus juga di lapangan juga harus dilibatkan. Namun di atas semua itu yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan masyarakat, kebijakan pemerintah di samping sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat beragama yang ideal di kalangan para remaja, karena tanpa kerjasama terkait antara unsur-unsur tersebut mustahil akan tercipta generasi muda, yaitu remaja yang berkualitas. Nah, untuk dari itu Bapak minta dan sarankan niat yang bulat, tekad yang bulat, kalian menuntut ilmu menghadapi zaman sekarang, apalagi kita menghadapi krisis moral, krisis keimanan, krisis mental dengan adanya wabah. Maka dari itu sangat penting peran agama untuk garda terdepan mengolah moral, kesabaran, emosional yang ada di dalam jiwa diri kita. Tetap semangat, berangkat dari niat karena Allah, kita mengejar pendidikan sampai perjuangan kalian tidak ada kata tanpa lelah. Yuk kita sama-sama komunikasi terus berjalan. Lalu media kita jalankan, pembelajaran KBN pun akan terlaksanakan dengan sekolah jiwa di sekolah dan jiwa diri kalian selaras. Mungkin dari Bapak pribadi, maaf yang sebesar-besarnya, kita sama-sama, saya insan yang dhaif, terus dalam arti penuh keterbatasan, tiada hari tanpa belajar. Yuk kita sama-sama dalam mengenyamkan pendidikan dan menumbuhkan moral pendidikan agama Islam. Cukup dari Bapak. Mohon maaf bila mana ada Bapak kata-kata yang barusan tidak selaras dengan hati kalian, kemudian tawakuf atau mohon maaf lahir dan batin. Cukup dari Bapak. Usikum anasmi taqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah materi yang telah disampaikan oleh Bapak Saiful Abidin. Terima kasih kepada Bapak Saiful Abidin atas materi yang telah disampaikan. Nah, sekarang ada pertanyaan nih Pak dari adik-adik di rumah atas materi yang telah Bapak sampaikan barusan. Pertanyaan pertama ada dari Rena Aulia kelas MPLS 3. Pertanyaannya adalah, mengapa pendidikan agama merupakan unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental di sekolah? Pendidikan, terima kasih atas pertanyaan dari siapa? Rena Aulia. Rena Aulia. Pendidikan sangat penting karena sudah ditanamkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan oleh
para nabi sampai sekarang kesini ditanamkan pendidikan oleh para kiai-kiai dan para ustadz, para guru. Pentingnya pendidikan berhubungan dengan agama itu pondasi yang paling pertama. Karena pondasi yang paling utama adalah pendidikan agama, toleransi dalam membina diri kita, toleransi dalam bermasyarakat, toleransi dalam bergaul, toleransi dalam bergaul seluruh lingkungan. Maka itu diperlukan moral, etika, dan adab yang diwadahi oleh moral agama Islam, yaitu adanya di akhlakul karimah, sifat menggigis sifat kesombongan, menggigis sifat keangkuhan, ria, takabur, memperkecil lisan yang dapat menyakiti orang lain, menggigis orang yang mau berbuat zalim, dan yang lainnya. Itu diatur oleh Al-Quranul Karim yang ada di dalam moral akhlakul karimah. Maka fondasi yang ada di agama yaitu satu, akidah, yang dimana akidah tersebut harus kita kuatkan dan fondasikan, yang dimana akidah tersebut memupuk akhlakul karimah, sifat hati, sifat diri kita selaku orang yang berpendidik dan beragama. Maka moral akhlak tasawuf yang harus kita kuat. Kedua, yaitu diatur dengan fikih. Arti dalam fikih ini ketatanan, unsur kenegaraan, unsur cara beribadah, unsur bermasyarakat, dan yang lain-lainnya. Ini ditanami oleh fikih. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, dilandasi, yaitu satu, akidah, kedua fikih,